anak-anak, pada pelajaran pada kali ini kita bersama-sama akan kembali ke pelajaran melanjutkan pelajaran yang baru. Kita akan masuk ke tema 3, tokoh dan penemuan. Dan kali ini kita bersama-sama akan masuk ke sub tema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Kali ini kita akan mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi, yaitu mengenai penemu dan tokohnya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Kita dapat menemukan topik, permasalahan, dan simpulan dari teks eksplanasi itu. Lalu topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Kita masih ingat ya, kalimat utama bisa ditemukan pada awal, tengah, atau akhir dari paragraf. Nah, selanjutnya kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks itu. Nah, kita bersama-sama sekarang akan memperoleh penjelasan mengenai listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan energi listrik. Nah, rangkaian listrik itu ada rangkaian tertutup, ada rangkaian terbuka. Rangkaian terbuka jika saklar itu tidak dihubungkan sehingga listrik tidak mengalir. Sedangkan rangkaian listrik tertutup itu saklar terhubung sehingga arus listrik akan mengalir. Perhatikan dua rangkaian ini. Pada rangkaian listrik terbuka, di situ saklarnya terbuka, di situ listrik tidak mengalir atau lampunya padam. Sedangkan yang kedua, di situ ada rangkaian listrik tertutup, di mana ada aliran listrik sehingga lampunya menyala. Anak-anak, tentu dalam rangkaian listrik ini kita akan mengenal juga mengenai alat atau bahan rangkaian itu sendiri. Kita perhatikan di situ ada bola lampu, kemudian ada baterai. Nah, bola lampu ini nanti akan dihubungkan dengan kabel, ya, dengan kabel. Di rumah-rumah kita itu lampu itu ada rumah lampunya, dudukan lampunya, ya, dudukan lampunya yang di situ uler pada bola lampu bisa dimasukkan. Kemudian juga batu baterai itu juga ada dudukan baterainya, ya. Lalu ditambahkan saklar. Maka dalam satu rangkaian seri atau rangkaian paralel nanti akan kita pelajari, kita akan membuat itu butuhkan bahan dan alat. Nah, bahannya adalah tadi pertama kita butuh energi, yaitu dari batu baterai. Kalau di rumah menggunakan perusahaan listrik negara yang di sana mungkin yang kita tahu menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada butuh di situ ada bola lampu, ya. Kemudian butuh saklar, kemudian butuh kabel. Nah, di situ alat-alat dalam rangkaian listrik. Jadi saya ulangi, pertama batu baterai, di mana batu baterai butuh dudukan baterai. Kemudian ada kabel, kemudian ada bola lampu. Bola lampu membutuhkan dudukan bola lampu sendiri. Lalu saklar ini ada berbagai macam bentuk. Ini adalah peralatan yang digunakan dalam sebuah rangkaian. Kemudian mungkin ada peralatan yang lain yang mungkin di rumah kita ada meteran listrik, gitu. Kemudian ada sekring. Nah, sekring itu untuk apa? Mencegah terjadinya bahaya ketika terjadi konsleting atau hubungan arus pendek listrik yang sering bisa menimbulkan kebakaran. Nah, maka pada rangkaian listrik itu membutuhkan alat itu juga di rumah kita. Ada meteran, ada sekringnya. Saklar sudah ada, yaitu bola lampunya, dudukan bola lampunya. Kemudian masih ada lagi namanya steker. Ya. Steker itu colokannya.
kemudian ada lubangnya itu dihubungkan dengan steker, itu ada namanya stop kontak ya, stop kontak itu adalah peralatan. Kemudian dalam rangkaian listrik itu sendiri ada dalam rangkaian seri, perhatikan pada gambar, dan juga rangkaian paralel ya. Rangkaian seri rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabar aliran listriknya. Sedangkan rangkaian paralel itu rangkaian disusun secara bercabar aliran listriknya. Di situ pada rangkaian seri itu ada rangkaian seri bola lampu dan seri baterai. Dan juga rangkaian paralel, di situ ada rangkaian paralel bola lampunya dan rangkaian serinya adalah pada baterai. Nah, ini tentunya di rumah-rumah kita gunakan. Kalau lampu penerangan di rumah menggunakan yang mana ya? Menggunakan paralel atau seri? Nah, pada rangkaian seri itu jika bola lampu salah satunya mati, maka yang lainnya akan mati atau padam. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu bola lampu padam, maka yang lainnya tetap menyala. Nah, yang mana dia di rumah? Tentu ya, sebagian besar pasti menggunakan rangkaian paralel ya. Sehingga ketika bola lampu salah satu ruangan padam, yang lainnya tidak ikut padam. Nah, ini tentu sangat menguntungkan sekali ya. Perhatikan juga rangkaian seri pada senter ya. Kita lihat bahwa senter itu menggunakan rangkaian seri, tetapi yang di seri adalah baterainya, karena hanya ada satu bola lampu ya. Jadi itu rangkaian seri pada baterai ya. Jadi rangkaian seri itu bisa yang di seri adalah bola lampunya, bisa baterainya. Paralel juga, yang di paralel bisa bola lampunya maupun energinya, yaitu baterainya. Tapi umumnya yang di paralel adalah bola lampunya. Jadi ini ciri rangkaian seri, rangkaian listrik dipasang secara berurutan, tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus ya. Jadi itu. Maka dalam rangkaian listrik kita boleh memilihnya. Nah, penemuan mengenai listrik itu tentu saja berdampak dalam kehidupan manusia. Perubahan sosial budaya dalam masyarakat, baik itu perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat berubah. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi pada kehidupan tradisional menuju ke kehidupan yang sekarang lebih modern. Lalu apa sih penyebabnya? Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Sekarang banyak penemuan alat-alat listrik, penemuan alat-alat transportasi, penemuan alat-alat komunikasi, dan banyak sekali ya sekarang semakin maju. Ini adalah perubahan. Karena apa? Adanya penemu-penemu. Nah, anak-anak juga harus cerdas, anak-anak juga harus terus belajar, harus juga bisa anak-anak bereksplorasi, anak-anak bisa juga melakukan uji coba ya, supaya bisa menemukan hal yang baru. Maka kita juga tentunya masih mengenal ya namanya Thomas Alva Edison, seorang penemu lampu hijau. Penemuannya itu mampu mengubah kehidupan sosial masyarakat. Dulu penerangan menggunakan mungkin kayu bakar, atau misalnya api unggun, ya. Kemudian setelah itu ditemukan minyak, lalu menggunakan lampu minyak. Nah, sekarang ditemukan listrik, lampu hijau, maka sekarang semuanya bisa lebih praktis, ya. Baik anak-anak, kalau kita sudah mendapatkan banyak hal dari para penemu yang mereka kerjakan pada waktu itu, sekarang tinggal kita ya, melakukan apa? Penghematan. Nah, kita sudah memperoleh sesuatu yang bermanfaat, yang kita menyebutnya sebagai hak kita. Kita memperoleh hak
maka hak itu harus dipertahankan. Apa itu hak? Masih ingat? Ya, hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Ya. Kita bisa hidup nyaman saat belajar di rumah, merupakan hak kita di rumah. Ya, kenyamanan yang ada di masyarakat, tentunya juga akan kita memperoleh kenyamanan di sekolah untuk belajar. Ya, ini adalah hak-hak kita. Lalu bagaimana kewajiban kita? Ya tentu seperti halnya kita memperoleh energi listrik, kita punya kewajiban untuk menghemat. Matikan lampu saat tidak diperlukan, matikan alat-alat listrik jika sudah tidak digunakan. Maka ini nanti listrik akan bisa bermanfaat lebih lama dan semua orang bisa menikmati. Karena kalau boros, kita tidak melakukan kewajiban kita penghematan, maka nantinya ya mungkin listrik ini akan habis energinya. Jadi begitu. Listrik bermanfaat dalam kehidupan kita. Antara lain untuk apa? Listrik untuk penerangan, ya, untuk menerangi. Listrik untuk alat penggerak. Listrik sebagai sumber bunyi. Listrik membantu pekerjaan manusia. Contohnya saja, listrik itu mengubah perilaku manusia, yaitu sekarang manusia sangat membutuhkan energi listrik untuk penggunaan handphone contohnya. Ya, nah? Listrik menjadi sumber cahaya sehingga menerangi kegelapan. Listrik sebagai sumber panas, misalnya apa? Setrika, kemudian untuk memasak nasi, kemudian untuk solder, kemudian ada mungkin air dryer di rumah untuk pemanas ruangan dan sebagainya. Listrik sebagai sumber gerak, ada. Contohnya apa? Kipas angin, ada blender, ada mixer, ada bor, kemudian ada pompa air dan sebagainya. Ini listrik untuk penggerak. Kemudian listrik sebagai sumber apa? Selain itu sebagai sumber bunyi, ya enggak? Untuk televisi, untuk radio, handphone, telepon. Jadi ini menggunakan energi listrik. Dalam kehidupan kita di rumah, peralatan-peralatan listrik kita banyak menggunakan energi listrik. Coba didata saja di rumah ada apa saja. Ada televisi, ada radio, ada handphone, ada rice cooker, ada kulkas, ada kipas angin, kemudian mungkin ada AC, kemudian ada pompa air dan sebagainya. Coba anak-anak data peralatan listrik yang ada di rumahmu, sehingga manfaat dari listrik itu sungguh luar biasa. Inilah yang mengubah perilaku kehidupan kita setiap hari. Sebagai umat manusia yang terus kita berupaya untuk menjaga tadi adalah kebahagiaan. Nah, anak-anak, sekarang apa yang mempengaruhi hak kita? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi penggunaan hak? Di rumah itu dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi setiap keluarga. Aktivitas orang tua juga, aktivitas lain di rumah ini sangat mempengaruhi. Kemudian hak di sekolah, waktu belajar, waktu bermain, aktivitas lain di sekolah ini sangat mempengaruhi penggunaan hak. Kemudian di lingkungan masyarakat, kesadaran masyarakat, kemudian juga usia, kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan ini sangat berpengaruh. Maka hak itu harus diupayakan dengan cara yaitu melakukan kewajiban-kewajiban kita, ya. Sebagaimana hak dan kewajiban yang seimbang, kita pun juga dalam sebuah lagu, kita mengenal namanya interval. Saat menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan tinggi rendahnya nada dalam lagu tersebut, ya. Maka ada jarak antar nada atau antara satu nada dengan nada yang lain yang disebut dengan
interval nada. Nah, pelajaran yang lalu waktu kelas sebelumnya anak-anak juga sudah mengenal namanya interval nada ya. Masih ingat ya, ada tangga nada diatonis dan tangga nada pentatonis ya. Ada diatonis mayor, ada diatonis minor ya. Masih ingat? Ya. Maka silakan coba digali lagi pengalaman itu. Cari informasi kembali mengenai interval nada dalam tangga nada. Itu pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak semakin bertambah pengetahuannya. Dan kita lanjutkan untuk pelajaran yang akan datang dengan